Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi hardware yang tepat dan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi hardware ya. Semoga kita semua selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan servis Xiaomi Redmi 9T yang mana dengan kendala tidak ada jaringan atau X ya. Dengan kronologi dari customer ini awalnya sedang dimainkan dan kemudian berubah jaringannya hanya mentok di online. Nah, setelah itu hilang total jaringannya X. Oke, seperti apa pengerjaannya? Oke, ini untuk handphonenya. Ini belum kita bongkar ya. Jadi langkah awal yang harus kita pastikan yaitu kita harus ketika jaringannya itu X, ketika memakai kartu yang lama kita coba dengan kartu yang baru ya. Nah, kebetulan di sini kita sudah saya sudah masukkan ini kartu yang baru dan hasilnya masih tetap X ya. Dan di sini juga ada tulisan tidak ada layanan. Oke, langkah selanjutnya kita cek di bagian basebandnya ya. Oke, di sini sudah terbuka kuncinya. Kita masuk pada menu setting. Setelah setting, kita di bagian tentang ponsel di sini. Keseluruhan spesifikasi. Nah, ini untuk handphonenya. Nah, kita lihat di bagian versi pita basis ya. Kalau di bahasa Inggris itu kebetulan ini bahasanya Indonesia, jadi di sini tertulis versi pita basis. Lain halnya ketika di sini bahasanya Inggris, di sini tulisannya baseband. Nah, di sini terlihat basebandnya ada. Nah, setelah itu coba kita cek emailnya. Kita langsung menggunakan menu saja. Klik bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini muncul ya untuk emailnya. Jadi ketika emailnya ada, otomatis baseband ada. Tapi ketika baseband ada, itu tidak otomatis email itu ada. Kadang 0, terkecuali di bagian email itu invalid, pasti di basebandnya itu 0 atau basebandnya itu kosong ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pencarian jaringan. Di sini kita masuk ke bagian kartu SIM. Nah, di sini ada pilihan jaringan seluler ya. Kita pilih. Nah, di pilihan secara otomatis kita ganti dengan menu manual. Kita off-kan, otomatis di sini akan mencari secara manual. Nah, di sini sedang mencari ya. Nanti kita tunggu hasilnya bagaimana. Nah, di sini tidak dapat mencari jaringannya. Kita coba lagi. Di sini masih tidak bisa mencari jaringan. Oke, langkah selanjutnya karena di sini kita sudah cek, kita masuk lagi ke dial bintang pagar 4636 pagar bintang.
Nah, di sini terlihat informasi telepon 1, informasi telepon 2. Nah, di sini itu SIM 1 dan SIM 2. Telepon 1 terlihat di sini IMEI aktif. Nah, di sini layanan suara radio nonaktif ya. Nah, di sini juga bisa diaktifkan. Coba kita lihat di bagian satunya, karena di sini radio nonaktif ya. Kalau radio nonaktif otomatis ya jaringannya tidak ada. Coba ke telepon 2, karena ini kita belum masukkan SIM, jadi untuk datanya itu nggak ada ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini kembali di radio nonaktif, kita aktifkan. Coba kita restart ya. Di sini jaringannya masih X dan tidak ada layanan. Karena tadi radionya off ya. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya untuk kabel antena dan untuk reflektor antenanya juga di sini tidak bermasalah. Langsung kita bongkar. Kita cabut. Lanjut kita ke bagian mesin ya. Seperti biasa kita bongkarnya dari sini ya. Ini harus hati-hati karena di sini ada finger di samping. Kalau nggak hati-hati, finger tersebut bisa putus ya. Nanti endingnya itu nombok. Ini jangan langsung ditarik, kita geser. Nah, kita bisa angkat. Nah, setelah pengecekan seperti tadi, bisa disimpulkan bahwasanya untuk kabel antena, ini kabel antena ya. Kabel antena ini tidak bermasalah dan bagian sini tidak bermasalah karena ini reflektornya itu ada di sini. Di sini juga tidak ada masalah ya. Karena ketika pencarian jaringan tadi tidak terdapat atau tidak ditemukan satupun dari provider yang lain. Oke, lanjut kita bongkar mesinnya. Dan ini masih terlihat segel ya, di bawah itu masih segel dan di atas juga masih dalam kondisi segel, belum pernah dibongkar. Oke, langsung kita bongkar. Ini untuk kabel antenanya. Di sini masih terkoneksi dengan baik dan di sini nggak mungkin lepas ya. Karena di sini ada penguat dari penutup ini. Ya, karena tadi sudah mari kita copot dulu bagian fingernya. Ini kondisinya bagus ya. Terlihat masih bagus kondisi mesinnya. Kita copotin dulu kameranya, jangan sampai terkena tangan, nanti efeknya itu bisa buram ya. Dipastikan ketika kita servis handphone, servis mesin, area kamera jangan sampai tersentuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke meja satunya. Kita buka skematiknya untuk bagian jaringan. Oke, langsung kita geser. Nah, karena permasalahannya itu ada di bagian jaringan, jadi kita pilih di bagian jaringannya atau network. Nah, di sini terlihat untuk posisi mesinnya.
Oh maaf, ini bukan untuk Xiaomi 9T tapi ini Mi ya. Oke, yang 9T Redmi ya. Redmi bukan Mi tapi Redmi 9T. Oke, ini kita close. Kita cari di bagian jaringan network. Ya, di sini sudah terbuka ya. Untuk bagian jaringan, nah di sini terlihat ini untuk IC powernya. Jadi adanya di blok sini ya. Di sini untuk RF-nya, untuk PA-nya, dan di sini untuk WTR-nya. Nah, di sini juga terdapat VPA APT power. Nanti kita cek di bagian tegangan-tegangannya dulu. Jadi apakah tegangannya itu hadir, apakah tidak, seperti ini. Di sini untuk tegangan RF-nya itu 1,8 volt. Nah, dan nanti kita cek juga di bagian WTR-nya di sini. Itu yang 1,8 dan untuk yang 1,2-nya ini. Nah, dan nanti kita cek seluruh tegangan yang seharusnya ada. Apakah ada yang kosong? Oke, lanjut kita bongkar mesinnya ya. Jadi kita patokannya, kita cek tegangannya dulu. Kalau tegangannya ada semua, berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Apabila di sini tegangannya nggak ada, nah nanti kita lihat tegangannya nggak ada itu di jalur yang mana. Oke, langsung kita bongkar di bagian mesinnya. Oke, lanjut kita bongkar di bagian mesinnya seperti tadi. Berarti untuk bagian sinyal itu ada di bagian sini, dan untuk VPA APT-nya itu ada di bagian sini ya. Nanti kita cek dulu tegangannya, ada yang hadir apakah tidak. Oke, seperti ini. Nanti kita cek tegangan-tegangannya. Itu pun nanti di sini ya. Kita lanjut cek tegangannya, kita geser lagi. Oke, kita lanjut tes tegangan ya. Seperti tadi yang ada di skema. Ini posisi masih rapi. Ini sudah kita bongkar. Nanti kita tes tegangan yang ada di sini. Untuk mengetes tegangan kita harus pasang ya mesinnya. Oke, dan jangan lupa untuk kartunya juga kita pasangkan. Ini terlihat jaringan masih kosong ya, karena ini juga nggak kita pasang. Terlihat ya. Ini kita setting di voltase. Ini kondisi sudah aktif. Nah, sesuai itu nanti kita cek di bagian sini dulu hadir tidak, kemudian bagian sini. Kita ke VPH power dulu ya. Setelah VPH power nanti ke bagian voltase regulator 1,8. Untuk VPH power kita tes ada berapa volt.
untuk VVH power normal ya. Di sini ada 4,3 volt. Kita lanjut ke bagian regulator. Voltase regulator 1,8, coba kita cek. Nah, di sini normal 1,8 volt ya. Kemudian kita cek lagi di bagian VPA APT. Nah, di bagian VPA APT di sini tidak tampil ya. Di sini masih 0. Nah, di sini juga 0. Jadi kita bisa simpulkan karena ketika VPA APT ini 0, ketika kita cek tegangan bagian WTR di sini, bagian WTR tentunya juga akan 0 juga. Jadi bagian di sini tidak ada tegangan. Untuk bagian tegangan bawah itu normal, tapi di tegangan atas itu tidak ada tegangan ya. Otomatis di sini tidak merespon untuk mengaktifkan rangkaian jaringan ini. Jadi untuk bagian WTR juga ketika kita tes, biasanya itu tidak mengeluarkan tegangan di bagian regulatornya. Nanti coba kita tes juga. Ini bagian WTR ya. Ini kita cek bagian regulator 1,2, di situ juga 0. Ini bagian regulator 1,80 di L9A-nya kita cek. Oh, enggak ada ya. Nah, di sini 0. Jadi dari CPU itu tidak ada perintah untuk mengaktifkan jaringan. Starternya ada di sini. Karena di sini ada cacatan tegangan yang tidak tersuplai dengan baik, maka di sini tidak bisa memerintahkan ya untuk mengaktifkan rangkaian jaringan ini, sehingga di bagian tadi ketika kita cek di bagian radionya itu nonaktif ya. Jadi ketika radio itu nonaktif, itu tidak semata-mata hanya kerusakan di WTR ataupun di RF, tapi ketika tegangan itu tidak tersuplai dengan baik, itu bisa dari powernya di sini itu akan off ya. Di sini tegangannya tadi VPA APT 0. Kita lanjut cek ke bagian IC kecil ya, yang di belakangnya itu. Karena untuk VPA APT itu boosternya ada di kaleng kecil. Bukan di kaleng kecil, maksudnya di IC kecil ya. Jadi yang menghasilkan tegangan VPA APT itu untuk booster tegangannya itu ada di sini ya. Jadi dari VPH power, dari sini IC sini di convert. Nah, nanti kita buka aja biar jelas. Nah, dari sini dikirim tegangan ke sini. Nah, kemudian dikonvert menjadi VPA APT dan ditransfer ke IC RF ya. Ketika tegangannya itu normal, otomatis ini akan bekerja dengan baik. Oke, kita tes bagian sini ya. Kita angkat dulu kalengnya, kita geser. Oke, nanti kita angkat kaleng bagian ini, kemudian nanti kita cek bagian tegangannya. Tadi tegangan memang sudah tidak ada ya, kita cek apakah ada yang koslet maksudnya. Di sini saya menggunakan blower quick ya.
Quick 2008 dengan tekanan angin itu 30, dan untuk heaternya itu di 380. Mari kita bantu menggunakan solder ya, untuk mempercepat. Ini untuk IC-nya. Kita tes ya apakah ada yang korslet. Di sini kondisi baik ya. Nanti kita angkat karena yang mensuplai VPA PT itu di bagian sini ya. Saya sertakan juga di skemanya. Nah, itu jalurnya terlihat ya. Ini dengan kode U109. Ya, lanjut kita ke pengetesan. Nah, di sini berubah ya. Setelah pergantian, di sini terlihat untuk operator di sini keluar, dan untuk jaringan juga di sini tidak X ya. Karena untuk reflektor di sini itu belum dipasang. Oke, lanjut kita pasang backdoornya ya, agar kita bisa tahu bahwasannya sinyalnya itu aktif dengan baik. Coba kita di bagian pencarian dulu untuk lebih memastikan. Kalau untuk di awal tadi kan tidak ditemukan sama sekali ya. Nah, sekarang coba kita secara manual kita cari lagi.
Ini karena ininya belum dipasang, karena reflektornya itu ada di sini. Ya, langsung saja kita pasang backdoornya agar bisa ngecek pulsa sekaligus. Nah, di sini sudah terlihat. Tadi sama sekali tidak menampilkan pencarian operator ya. Nah, di sini lengkap sudah. Ada Indosat, ada Tri, ada Smartfren, dan ada Telkomsel XL ya. Oke. Tinggal kita rakit dan coba kita lihat di sini. Bintang pagar, bintang pagar. Kalau tadi kan off ya. Nah, di sini jenis layanan apa dan layanan suaranya dalam layanan. Berarti di sini aktif. Di sini juga otomatis radionya aktif ya. Oke, coba untuk mengkonfirmasi tegangan APT tadi itu di angka berapa? Yang tadi 0 ya. Coba sekarang dalam keadaan normal kita cek tegangan APT-nya, VPA APT-nya. Untuk VPA APT-nya itu di atas. Nah, di situ untuk VPA APT-nya keluar ya. 2,3. Oke, kita langsung rakit saja. Kita off-kan dulu. Agar lebih awet, kita tambahkan pendingin ya. Sini. Oke. Dan kita tambahkan pasta juga. Agar koneksinya itu baik. Tujuannya kita ngasih pasta agar panas itu bisa dihantarkan melalui frame ya. Kita pasang kameranya. Oke, kita pasangkan kembali. Di sini kartu belum terdeteksi ya. Karena ini bukan bawaannya, saya lupa untuk ngambilnya sih tadi. Tadi itu dikasihin sama customernya. Alhamdulillah untuk sekarang jaringannya keluar ya. Coba kita aktifkan. Di sini terlihat ya, jaringannya aktif. Coba kita cek pulsa. Ini kartu baru ya. Alhamdulillah
masalah teratasi. Oke, jadi seperti itu ya langkah-langkahnya agar kita tidak salah dalam eksekusi. Kita harus cek tegangannya terlebih dahulu, mana yang tidak ada tegangan, baru kita selusuri itu jalurnya arahnya kemana gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and share dan subscribe-nya juga ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.